Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib dari Imam Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asbahani Al-Ma'ruf bi Abi Syuja' rahimahullah ta'ala. Kemarin kita terakhir membahas Al-Aksalu Al-Masnunatu, mandi-mandi yang sunnah. Dan insyaallah kita membahas sekarang fasal yang selanjutnya, yaitu al-mashu 'alal khuffaini, mengusap kedua khuf. Fadhal, iqra. Iqra bisur'ah ya Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, nafa'ana Allah bi'ulumihi, amin. Faslun, wal massu ala khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita ayyabtadi'a libasahuma ba'da Lubsahuma. apa? Lubsuhuma. Lubsahuma. Ya. Boleh dibaca lubsahuma. Bisa tak lubsuhuma atau lubsahuma? Enggak ada. Ya, lubsahuma. Lubsahuma. Lubsahuma ba'da kamalit taharati wa yakuna satiraini li mahallil ghusli Di mahalli ghusli al-fardi minal qadamaini wa yakuna mimma yumkinuna tatabi'il masy. Naam. Tatabu'ul masyi alaihima wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna wabtida'ul muddati min hina yahdithu ba'da lubsi khuffaini fa in massaha fil hadari thumma safara aw masaha fi safari thumma aqama atamma masha muqimin. Wa yabtulul mashu bi salasati asya'a bi khal'ihima wanqida'il muddati wa ma yujibul ghusla. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa asatidatina ya rabbal alamin. Amma ba'd.
Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wal mashu 'alal khuffaini. Jadi insyaallah dibahas pada fasal ini adalah hukum membasuh khuf. Hukum membasuh kedua khuf. Sebelum kita memasuki, perlu kita ketahui bahwa khuf adalah khuf sesuatu yang dipakai di kaki yang menutupi kedua mata kaki. Ini namanya khuf. Ya, khuf adalah sesuatu yang dipakai di kaki yang menutupi kedua mata kaki. Khuf di zaman Nabi itu terbuat dari kulit. Khuf di zaman Nabi terbuat dari kulit. Kalau kita terjemahkan sekarang, sepatu kulit. Khuf. Khuffa ini kedua khuf. Ya. Jadi khuf adalah yang dipakai pada kaki yang menutupi kedua mata kaki, terbuat dari kulit atau yang lainnya. Apakah khusus dari kulit? Tidak. Ya, apapun yang dipakai, nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Apapun yang dipakai sebagai alas kaki yang menutupi kedua mata kaki, maka berlaku hukum khuf. Berlaku hukum khuf. Seperti sepatu bot. Sepatu bot tahu? Nah, dia menutupi kedua mata kaki enggak? Nutupi. Maka berlaku hukum khuf. Kalau sepatu kita sekarang yang kita pakai nih, ya, bisa dikatakan khuf bukan? Tidak. Kenapa? Tidak menutupi mata kaki. Ya, di khuf syaratnya harus menutupi kedua mata kaki. Insyaallah nanti disebutkan. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, mu'allif di sini berkata membasuh atafan, mengusap atas khuf jaizun. Apa jaiz? Boleh. Ya. Jadi hukumnya boleh. Ya, khuf ini para ulama mengatakan dia adalah rukhsah. Jadi hukum itu ada dua. Ya. Ada rukhsah, ada azimah. Yang pertama adalah rukhsatun. Yang kedua al-azimah. Ya. Jadi hukum syar'i yaitu ada yang sebagai rukhsah, ada yang azimah. Rukhsah ini apa? Rukhsah adalah keringanan. Ya. Azimah adalah sesuatu hukum yang tetap. Nah, kalau dalam wudu, rukhsahnya apa? Al-mashu 'alal khuffain. Azimahnya apa? Ghuslu. Yang ada nasnya dalam Al-Quran apa? Ghuslu ar-rijlain. Ghuslu ar-rijlain namanya azimah. Ya kan? Mashu al-khuffain namanya apa? Rukhsah. Nah, dalam sholat misalnya, orang musafir. Musafir itu apa? Berlaku pada dia hukum rukhsah apa? Qasar. Al-qasr misalnya. Al-qasr bagi musafir. Qasar ini apa? Rukhsah atau azimah? Rukhsah. Rukhsah. Azimahnya apa? Azimahnya adalah tamam. Azimahnya tetap sempurna. Sholatnya sempurna, ini azimah namanya. Nah, ini dalam usul fikih seperti itu. Ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah, azimah. Nah, contoh lagi, puasa. Ya, orang yang berpuasa, dia musafir, dia dikasih keringanan untuk apa? Berbuka. Berarti berbuka itu apa? Rukhsah. Oh, azimah. Berbuka itu rukhsah atau azimah? Rukhsah, bukan azimah. Paham gak bedanya? Rukhsah, azimah ini sesuatu yang tetap hukumnya. Hukum asal. Hukum asal dalam wudu adalah membasuh kedua kaki. Namun di sana ada rukhsah, yaitu mengusap
di atas kedua khuf. Ya, mengusap di atas kedua khuf. Jelas. Nah, membasuh kedua khuf, mengusap al-mashu itu artinya mengusap. Mengusap kedua khuf jaizun, hukumnya boleh. Ya, berarti kalau boleh apa? Mubah. Ya, karena dia rukhsah. Ya, sama seperti apa? Ya, al-qasru atau qasru salat lil musafir adalah sesuatu yang dibolehkan. Sunnah. Ya, karena dia rukhsah. Azimahnya, salatnya sempurna. Jelas ya? Baik. Nah, yang afdal kata ulama, yang afdal ya, karena di kalimat ini katakan jaiz, maka afdalnya adalah al-ghuslu. Yang afdalnya adalah al-ghuslu, mengusap atau membasuh kedua mata kaki, khusus pada wudhu saja, tidak berlaku mandi. Berarti al-mashu al-khuffain dia adalah rukhsah dari menghilangkan atau mengangkat hadas kecil, tidak dengan hadas besar. Ya, dalil tentang disyariatkannya mengusap khuf ini banyak sekali. Banyak. Ya, bahkan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, yang meriwayatkan hadis tentang disyariatkannya, dibolehkannya mengusap khuf datang dari 70 orang sahabat. Jadi derajatnya apa? Mutawatir. Ya, ada nazam dari Syekh Al-Kattani rahimahullah, seorang muhaddis, ahli hadis. Kata beliau, ma tawatara hadithu mimma tawatara hadithu man kadhab mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatu syafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini hadhihi ba'du. Ya, Syekh Utsaimin ketika beliau membawakan bab ini dan beliau membawakan nazam tadi, beliau meminta satu-satu muridnya ngafal itu. Ya, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini hadhihi ba'du. Coba lagi. Rehan, fadal. Mimma tawatara hadithu man kadzab, ya, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini hadhihi ba'du. Baik, ini nazam terkait dengan hadis-hadis mutawatir. Kata Al-Kattani rahimahullah, mimma tawatara, di antara hadis-hadis tawatara hadisu, hadis-hadis yang mutawatir adalah apa? Man kadzab. Hadis tentang apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama Nabi. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Hadis apa tuh? Man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Hadis tentang keutamaan bangun masjid. Ini mutawatir. Ya, wa ru'yatun, dan hadis tentang apa? Ru'yatullah. Ya, ru'yatul mu'minin Allah yaumal qiyamah. Hadis ini mutawatir. Walaupun Jahmiyah, Mu'tazilah mengingkari, tapi datang dalam riwayat mutawatir.
ru'yatun syafa'atun. Terus hadis tentang syafaat, ya, syafaat Nabi mutawatir, ya. Terus wal haudhu, ya, tentang haud Nabi, bahwa setiap Nabi memiliki haud, dan haud yang terbesar adalah haudnya Nabi Muhammad SAW. Wal haudhu, hadis tentang haud mutawatir. Wa mashu khuffaini, dan mengusap khuf. Kedua khuf, hadhi ba'du, ini hanya sebagian saja, sebagian yang mutawatir, yang ma'ruf, ya. Kalau kata Al-Hasan Al-Basri, yang meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf ada 70 orang. Ajibnya, para ulama memasukkan hadis khuf, pembahasan membasuh khuf di pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Jadi bukan hanya disebutkan dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah disebutkan di kitab-kitab akidah. Kenapa? Seandainya agami Aywa, kan aywa, rusak yang rusak aywa. yang bawah. Mumtaz, mumtaz. Karena hadis tentang khuf adalah hadis yang membantah pemikirannya Mu'tazilah. Kenapa? Orang-orang Mu'tazilah mereka mengedepankan akal dalam beragama, ya, sementara ahli sunnah mengedepankan wahyu. Mana buktinya tentang al-mashu alal khuffain? Kenapa yang dibasuh, yang dihusap bagian atasnya, padahal yang kotor bawahnya, ya? Maka pembahasan al-mashu alal khuffain ini juga dibahas dalam ilmu akidah, ya, mana sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan siapapun dari firqah yang mendahulukan akal, termasuk dari kalangan ahli kalam, ya. Jadi dalam pembahasan khuf juga ada khilaf, ya, nanti kita sebutin juga. Jadi dari sisi afdoliyahnya dia mengatakan yang afdol itu mengusap khuf, yang afdol. Yang mengatakan jumhur, ya, dari kalangan, terutama dari kalangan Syafi'iyah dan yang lainnya, mengatakan yang afdol adalah mengusap kaki, yang afdolnya. Karena mengusap khuf hanya sisi dari sisi rukhsah. Kenapa? Karena ada masyaqqah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terutama di musim panas dan musim dingin, mereka pakai khuf. Pakai apa? Khuf. Jadi kalau seumpama harus lepas setiap sholat, berat, masyaqqah, ya. Kalau setiap sholat dilepas, ini ada masyaqqah. Nah, itu. Maka datang pensyariatkan tentang bolehnya mengusap kedua khuf. Ya, yang diusap adalah ala. Kalimat ala di sini menunjukkan bagian atasnya, ya, bagian atasnya. Dari sepatu kita di atas tali sampai pakai kaos kaki. Nanti kita bahas, Allah, apakah kaos kaki kita sekarang bisa dikiaskan kepada khuf atau enggak? Yang kita bahas, Allah, dan kita insyaallah sedikit jelasin pendapat para ulama tentang kaos kaki yang ada sekarang. Baik. Ya, jadi jelas ya, hukum khuf itu adalah rukhsah dia. Ya, dan ini dia jaiz, boleh. Ya, nah. Karena datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan syaratnya. Syarat bolehnya mengusap khuf. Di sini disebutkan 3. Nanti kita tambahin 1 lagi jadi 4. Ya. Bisalah satu syurut, dengan 3. Di situ apa? Syara'id. Syara'id boleh, sama aja artinya. Kalau syara'id sighah muntahal jumu', jamaknya jamak. Artinya sama aja. Ya. Jadi bolehnya, ya, disyariatkan mengusap kedua khuf itu dengan 3 syarat.
Yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharah. Dia memulai, yabtadi'a memulai, lubsahuma memakai keduanya setelah kamali taharah, sempurnanya bersuci. Jadi apa? Setelah dia suci minal hadasaini, dari dua hadas, ya, maka lalu kemudian dia pakai khuf, ya, dan boleh berlaku hukum mengusap nanti. Syarat yang pertama terpenuhi. Jadi si pemakainya dalam keadaan suci, ya, si pemakainya ini dalam keadaan suci, ya. Nah, supaya datang dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin. Ya, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam di perjalanan. Fa afradtu alaihi minal idawah fa ghassala wajhahu wa ghassala zira'aihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma. Ya. Mughirah bin Syu'bah kata beliau, aku pernah menuangkan air wudhu untuk Nabi SAW dari sebuah bejana. Ya, beliau berwudhu, membasuh wajahnya, kemudian wa ghassala zira'aihi, ya, membasuh apa? Kedua tangannya, wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap apa? Kepalanya. Ya, summa ahwaitu, kemudian aku turun. Ya, ini maksudnya dia mau jongkok, aku ahwaitu li anzi'a khuffaihi, untuk melepaskan kedua khuf beliau. Ya, ini khidmatnya seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya, jadi tuangin air. Zaman dulu nggak ada keran, tuangin air. Kemudian begitu mau, ya, ini setelah mengusap kepala, ya, Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskan kedua khuf Nabi. Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan, nggak usah. Ya, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Kata Nabi, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Maksudnya memasukkan kakiku dalam keadaan suci. Ya, sebelum Nabi pakai khuf, Nabi sudah suci. Maka, ya, begitu ingin berwudu kembali, Nabi hanya mengusap di atasnya. Famasaha alaihima, Nabi hanya mengusap bagian atasnya. Ini, ya, dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang dibolehkan mengusap khuf manakala dia memakainya dalam keadaan sudah bersuci. Kamal thaharah. Di sini disebutkan kamal thaharah, sempurnanya bersuci. Artinya apa? Kalau belum sempurna bersuci, maka nggak boleh. Contoh, ada orang wudu, ya kan? Dia wudu, ya, kemudian habis mengusap kepala, telinga, ya, dia pakai khuf. Kemudian setelah itu dia usap, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena belum sempurna. Karena dia belum sempurna bersucinya. Sampai dia sempurna. Gitu ya. Sampai dia sempurna. Baik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua. Wa an yakuna satiraini, ya, limahalli ghaslil fardi minal qadamaini. Hendaknya keduanya, kedua khuf itu, satiraini, menutupi, limahalli, pada tempat, ghaslil fardi, basuhan fardu dari kaki, kedua kaki. Mana basuhan fardu untuk wudu kaki? Semuanya ini sampai kedua mata kaki. Ya, ini harus ketutup. Ya, harus tertutup. Berarti
Dari mana? Dari bawah ke atas harus ketutup itu. Ya. Walaupun kata ulama, walaupun sepatunya khufnya longgar. Kayak apa? Kayak sepatu boot sehingga kelihatan dari atas. Sah. Karena untuk syarat khuf ini tidak sama dengan syarat menutup aurat. Ya. Kalau tutup aurat harus kelihatan, harus nggak boleh kelihatan dari atas. Ya, kalau misalkan nih Nabil pakai baju gombrong, ya kan, kemudian kelihatan auratnya dari atas tuh nggak sah. Ya, kalau dari bawah nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau dari atas nggak boleh. Nah, khuf ini harus tertutup dia, mahal fardnya. Namanya mahal ghusl fard. Kaki sampai kedua mata kaki ketutup tuh. Udah ketutup. Kalau seumpama ada bagian sepatu yang bolong, ya, di mahal fardnya, misalkan di sini atau di tumitnya bolong, sah atau enggak? Nah, enggak sah. Kenapa enggak sah tiroh ini? Enggak, tidak menutup. Ya, tidak menutup, enggak usah. Syaratnya harus tertutup sempurna. Harus tertutup sempurna mahal fardnya itu. Tempat di mana wajib dibasuhnya kaki harus sempurna, tertutup. Berarti kalau bolong sepatunya sehingga kelihatan kakinya, wajib dibuka. Wajib dibuka. Nah, sekarang masalah, apakah kaos kaki kita hari ini bisa dihukumi sebagai khuf? Ya. Hah? Abu Hanifah, mazhab Malik, Hanafi berpendapat syaratnya harus kulit. Hanafi, Maliki syaratnya harus kulit, apapun itu, mau disebut kaos jawrab, mau disebut khuf, sepatu, hidha, harus dari kulit. Ini syarat mereka nih, Hanafi dan Maliki. Kenapa? Karena khuf di zaman Nabi kulit, jadi cukup saklek mereka, agak dalam ya Syafi'i, ya pendapat mazhab Syafi'i, ya kaos kakinya harus tebal kalau mau dikiaskan kepada khuf. Apa bentuk kadar ketebalannya? Kadar ketebalannya adalah ketika dituangkan air di atasnya, bagian bawahnya nggak basah. Atau kaos kaki mungkin terbuat dari kaleb, bau kaleb ya. Nah, itu bisa dihukumi khuf. Ya, tapi kalau kaos kaki yang tipis nggak bisa, nggak berlaku hukum khuf. Dalam pendapat ya Hanbali, mubah, boleh. Mau dia tipis kayak mau ini berarti berlaku hukum khuf katanya. Jadi yang longgar ini dalam hal ini mazhab apa? Hanbali. Ya, mazhab Hanbali. Wallahu alam, mana lebih condong pada pendapat yang kedua. Ya, karena untuk mengkiaskan kepada khuf, kita lihat sifat khuf itu apa. Khuf pertama, dia tidak meresap air. Sifatnya kan, dia tidak meresap air. Makanya khuf ini biasa digunakan saat musim panas dan juga musim dingin, karena dia bisa menutupi hawa masuk ke dalam. Ya, maka apapun yang bisa berhukum sama, maka bisa dikiaskan. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa dikiaskan. Ya. Nah, termasuk kata ulama adalah al-jawabirah, sahibul jawabir. Ya, ini orang yang kakinya diperban. Kaki diperban, entah itu digip atau karena dia ada luka, maka berlaku hukum khuf buat dia. Berlaku hukum khuf buat dia. Ya, perban kan berlapis-lapis kan. Nah, maka berlaku hukum khuf buat dia. Nah, itu nanti ada pembahasannya.
syaratnya harus kalau seumpama hilang atau hanya satu saja yang dibasuh, ya misalnya Anda basuh satu, yang satu lagi nggak boleh, nggak boleh kata ulama. Kalau mau basuh usap dua-duanya. Kalau mau ninggalin dua-duanya, jangan separuh. Nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah. Jadi syarat yang kedua harus menutupi mahalul farad, ya, mahal farad ghusl, tempat yang wajib untuk dibasuh oleh air, ya, harus tertutup. Ya, syaratnya tentunya harus tidak transparan. Kalau transparan misalnya pakai plastik, nggak usah. Pakai plastik, di kaki ditutup pakai plastik nih, diikat gitu. Boleh nggak? Bisa pak atasnya. Nggak berlaku. Kenapa? Karena transparan. Tidak disebut satiroin. Sebagaimana orang yang memakai pakaian transparan tidak disebut sebagai menutup aurat. Ya, orang pakai pakaian transparan, kelihatan auratnya dari luar. Apa yang ada di dalam kelihatan. Ya, maka tidak disebut sebagai menutup aurat. Nah, begitu juga dengan orang yang memakai khuf yang tipis, transparan. Tidak berlaku hukum khuf buat dia. Yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Nah, ini. Ya, ini memungkinkan kedua khuf tersebut dibawa untuk berjalan. Ya, ini kalau somplak berarti nggak mungkin berjalan, ya, maka tidak berlaku, tidak boleh. Nah, kalau kaos kaki seumpama kita kiaskan kepada kaos kaki, bisa nggak kita berjalan pakai kaos kaki? Yang mana perjalanan ini kata ulama perjalanan sehari semalam minimal, ya, atau pendapat yang muktamad sebagaimana disebut oleh Abu Hamid, ya ini perjalanan qasar salat, yaitu misalkan 81 kilo perjalanan safar, ya. Jadi yang ketiga syaratnya harus atau kedua khuf tersebut digunakan untuk berjalan, di perjalanan. Ya, bisa digunakan untuk berjalan. Berarti kalau rusak nggak bisa dibuat jalan, maka tidak bisa. Ya, tatabu'ul masyi alaihim itu maksudnya adalah dia bisa memungkinkan untuk dibawa jalan. Bisa memungkinkan untuk dibawa berjalan. Tambahin lagi syarat yang keempat, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Syarbini rahimahullah. Syarat yang keempat adalah hendaknya kedua khuf tersebut suci. Nah, hendaknya kedua khuf tersebut suci. Maksudnya apa suci? Ya, bukan aja. Suci pertama dia terbuat dari benda suci. Apa kulit? Kalau kulit apa? Kulit bangkai yang sudah disamak. Kalau kulit bangkai maka harus sudah disamak. Kalau belum disamak maka baqiyat najasatuhu, maka akan terus ada najisnya itu. Syaratnya harus disamak. Atau terbuat dari kulit yang tidak bisa suci sama sekali. Seperti kulit apa? Anjing dan babi nggak bisa suci, ya, maka tidak boleh. Atau misalnya di khufnya tersebut ada najis, mutanajis, dia terdapat najis, ya, terutama di bagian al-faradnya, yaitu di bagian atasnya dan najisnya. Nah, maka syarat untuk kebolehan atau bolehnya mengusap khuf tersebut harus disucikan dulu najisnya, ya, harus disucikan dulu najisnya, baru kemudian diusap. Nah, kalau seumpama nih kita belum pakai khuf nih, kita udah bersuci, udah wudu, kita mau pakai khuf, tapi di khuf kita, di sepatu kita ada najis. Di sepatu kita ada najis.
Boleh nggak kita pakai? Hah? Nah, syaratnya harus dihilangkan dulu najisnya. Dihilangkan najisnya, baru kemudian pakai. Itu. Ya. Kalau ketika pakai tiba-tiba ada kena najis. Najis yang sifatnya tidak ma'fu anhu, tidak dimaafkan. Seperti air kencing. Ya, air kencing orang. Boleh nggak? Nah, maka harus dihilangkan najisnya. Nah, harus dihilangkan. Nah, insyaallah nawasir ba'da salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa asatizatina amin. Qala al-musannif rahimahullah wa yamsahu al-muqimu yawman wa laylatan. Sekarang masuk mudahnya, masanya, masa berlakunya mengusap kedua khuf, ya. Masa berlakunya mengusap kedua khuf. Ada dua. Yang pertama untuk yang mukim, lil mukimi, ya, untuk orang yang mukim, dan yang kedua untuk orang musafir. Wa yang sahul mukimu, orang yang mukim, arti mukim dia tidak safar, dia tidak dalam keadaan safar, boleh mengusap khuf yauman wa lailatan, selama 1 hari 1 malam. Kalau dibilang sehari semalam berarti 24 jam. Ya, misalnya, ya nanti akan saya sebutin nanti insyaallah kapan dimulainya. Ya, jadi untuk yang mukim sehari semalam 24 jam. Wal musafiru, dan untuk orang yang bersafar dan musafir, salasata ayyamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam, berarti 36 jam. Ya. Kapan berlakunya? Wabtida'ul muddati, dan dimulai masanya, min hini, dari ketika yuhditsu, berhadas. Yang disebutkan di sini berarti berlakunya dari berhadas. Ba'da lubsil khuffaini, setelah memakai kedua khuf. Contohnya, kalau misalnya Zaid memakai khuf pada jam 12 siang, memakai di jam 12 siang. Ya. Kemudian berhadas jam 13.00. Berarti mulai berlakunya kapan? Sejak dia pada hitungnya jam 1 siang. Ya. Jadi mulainya berhadas. Ya. Walaupun dia membasuhnya jam 3 misalnya, mendekati asar atau asar lah. Walaupun dia membasuhnya jam 3, ya, maka yang berlaku hukum berhadasnya saat dia berhadasnya. Untuk yang mukim 24 jam atau 1 hari semalam. Harus wajib dibasuh. Untuk musafir
3 hari 36 jam. Kalau kita jam, karena dihitungnya kan 3 hari 3 malam berarti 36 jam. 3 hari 3 malam berarti 36 jam. Nah, misalkan Zaid mukim, ya, dia sudah berwudu, kemudian dia pakai khuf jam 12 siang setelah zuhur. Kemudian dia berhadasnya, dia kentut atau kencing jam berapa? Jam 1. Nah, ini awal ibtidaul muddahnya di sini. Berarti berlaku sampai jam 13 besoknya. Jelas? Berarti berlakunya jam 13 besoknya. Ini untuk mukim. Wajib dia basuh. Nah, untuk jam 13 sih baru dia basuh karena untuk sholat asar. Ya. Nah, tapi yang berlaku ini yang saat dia berhadas. Min hini yuhdisu ba'da lubsihima. Jelas ya? Hitungannya maghrib. Nah, misalnya dia pakai jam 12 siang. Kemudian dia berhadas jam 18.00. Ya, jam 6. Ya. Pas sholat maghrib dia wudu, kemudian dia mengusap. Dia ngomong basuh, mengusap salah. Beda mengusap dengan mengabasuh. Lalu dia mengusap jam berapa? Maghrib. Maka yang dihitung bukan mengusap. Berhadasnya maghrib. Maka yang dihitung maghrib. Ya. Dia berlaku sampai maghrib depan. Itu. Ya. Jelas ya? Baik. Fa in masaha fil hadari. Jika ia mengusap di saat hadar, mukim, tidak safar. Summa safara. Kemudian dia safar. Ya. Dia pakai khufnya. Ini masih mukim nih. Mungkin misalnya jam 12 siang dia pakai khuf. Kemudian jam 6 malam sore dia safar, tiba-tiba safar ke Bandung, Surabaya, kemana misalnya. Ya. Atau masaha fi safari, atau dia mengusap saat dia safar, summa aqama, kemudian dia mukim, baru 2 hari kemudian mukim, pulang dia. Maka kedua kasus ini berlaku hukum mukim. Yang pertama makanya saat mukim. Kemudian tiba-tiba dia safar. Ya. Orang yang kedua dia pakai saat safar. Misalkan dia pakai tadi siang jam 12 dari Surabaya. Pakai khuf. Kemudian dia terbang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Ya, maka berlaku hukum apa? Mukim. Dia boleh pakai khuf sampai besoknya. Jelas ya? Tidak berlaku hukum musafir di situ. Tidak berlaku hukum musafir. Baik. Gini nih, lihat. Kasus pertama dia hadar. Dia mukim. Tiba-tiba dia safar. Semua dia safar. Ya, maka berlaku hukum mukim bagi dia. Baik. Terus ini mudahnya ya. Ini jangka waktunya. Yang terakhir pembatalnya. Pembatal bolehnya mengusap khuf. Pembatalnya ada 3. Ini yang membuat dia batal. Dia tidak boleh berlaku hukum masah. Tidak berlaku hukum mengusap khuf apabila terdapat 3 hal ini. Ya. Wa yabtulul mashu, qala al-mu'allif rahimahullah, wa yabtulul mashu bi salasati asya, dan batal
mengusap khuf dengan 3 sebab. Ya. Yang pertama, ya, bi khal'ihima, dengan melepaskan keduanya. Ya, atau tambahin antum sampainya au inkhila'uhuma. Inkhila'uhuma. Kalau khala' sengaja melepaskan. Kalau inkhila' tidak sengaja terlepas. Tidak sengaja copot. Bi khal'ihima au inkhila'uhuma. Au inkhila'ihima. Atau tidak sengaja terlepas. Khala' melepas, inkhila' terlepas, tercopot. Ya. Keduanya atau salah satunya. Ya, kedua-duanya atau salah satunya. Makanya tidak boleh, ya, atau tidak berlaku kalau terlepas salah satunya. Batal dia. Sengaja maupun tidak sengaja, batal. Tidak boleh mengusap. Berarti wajib ghusl. Wajib membasuh. Ya. Misalnya gini, ada kasus gatal misalnya. Kakinya gatal. Kemudian dilepas, maka batal udah. Ya, batal. Tidak berlaku bagi dia mengusap khuf. Tidak boleh. Karena tidak ada sebabnya. Dan hilang sebabnya itu. Sebab kebolehannya hilang. Ya. Atau misalnya, ya, di kakinya didapati ada najis di dalamnya. Ya, di dalamnya ada najis. Lalu dicopot. Maka batal. Dan wajib dia menghilangkan najisnya. Ya. Untuk mengambil rukhsah tadi, apa yang harus dia lakukan? Dia copot dulu dua-duanya, kemudian dia berwudu secara sempurna, dan pakai lagi. Nah, berlaku sehari semalam kalau dia mukim. Jelas? Baik. Yang kedua, wanqidha'il muddati. Ya. Terlepasnya masa. Maksudnya selesainya waktu. Selesai waktunya, masanya. Selesai masanya. Ya, ini lil mukim, ya, yaum wa lailah. Wali musafir salah satu ayam wa bilayalihinna. Ya, kalau sudah selesai mudahnya, ya, maka sudah tidak berlaku mengusap khuf. Wajib dighusl, wajib dicuci. Nah, yang sunnahnya kata ulama, mengusap khuf itu bagian atas secara sempurna, termasuk bagian belakang. Ya, sampai batas pinggiran itu dikatakan a'la bagian atas. Itu yang sunnah. Tapi kalau hanya sekedar sebagian saja sah. Sebagian saja, misalkan cuma segini aja, itu hanya sekedar sah. Tapi tidak sesuai sunnah. Jelas? Baik. Nah, untuk hitungan masanya, kalau mukim tadi dimulai tadi sejak dia berhadas. Jangan dia berhadas soalnya jam 1. Berhadasnya itu harus diingat tuh kapan dia berhadasnya. Sehingga berlalu masanya sampai jam yang sama. Dengan syarat 3 syarat ini, tidak melepaskannya atau tidak terlepas dengan sendiri, dan tidak atau belum selesai masanya, dan yang ketiga nanti tidak adanya hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Nah, berarti selama itu tidak boleh apa? Tidak boleh hubungan suami istri. Tidak boleh campur. Kalau campur pakai khuf repot juga. Jima. Karena khuf itu berlaku untuk wudu. Berarti mandi wajib dilepas. Kalau untuk mandi wajib
Panas. Baik. Ya, wan qida'il muddah, selesai masanya. Yang ketiga, wa ma yujibul ghusla, dan adanya hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, lihat lagi pembahasan mujibatul ghusl itu. Ya, ada 6. Ya, junub, apakah karena junub atau karena haid, nifas, wiladah, atau mati. Orang yang mati harus dibuka karena kan datang wajib mandi dia. Ya, walaupun dia pakai khuf, walaupun pakai jawabirah, pakai apa? Sorba apa perban, dibuka. Kecuali kalau tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak perlu dibuka. Seperti misalnya jenazahnya rusak. Ya. Hah? Kalau syahid nggak perlu dimandikan. Muncul ya. Ya. Ini 3 pembatal dari kebolehan mengusap kedua khuf. Jadi yang diusap apanya? Atasnya. Ya. Orang Mu'tazilah menolak ini. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana dinu aqlan, lakana al-aula bil mashi asfaluha." Kalau seandainya yang agama ini berdasarkan akal, niscaya yang lebih utama untuk diusap adalah bagian bawah khuf, karena yang kotor bawahnya. Kenapa Nabi suruh atasnya? Ya, nah dalilnya dari Sofwan bin Assal radhiyallahu an, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wa la nanzi'ahuma salasata ayyam. Kata Sofwan bin Assal, Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila kami bersafar untuk mengusap di atas khuf kami, untuk mengusap bagian atas khuf kami. Nabi yang suruh mengusap bagian atas khuf, bukan ya asfalnya, bukan tahtanya, tahtal khuf bukan, tapi ala. Wala nanzi'uha salasata ayyam, dan tidak mencopotnya selama 3 hari. Waduh, 3 hari. Insya Allah, panas-panas kaki. Ya, min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, dipakai terus ketika buang hajat, baul, kencing, maupun tidur. Dipakai terus syaratnya itu. Kalau dilepas, udah batal. Dia kata suruh Nabi SAW. Illa min janabatin, kecuali karena junub. Ya, karena junub, ya, bercampur dengan istri, berjima, atau dia keluar air mani ya dengan sebab mimpi atau dengan sengaja, ya walaupun dosa, tapi maka dia wajib melepasnya karena rukhsahnya ini ada pada wudu saja. Jadi rukhsah al-mashu al-khuffaini berlaku hanya pada wudu, tidak untuk mandi ya. Wala kata Sofwan bin Asal, illa min janabatin ay nanzu'uhuma au ay nanzi'uha wala namsahu 'alaiha. Jadi kalau junub kita wajib melepaskannya dan tidak boleh mengusapnya. Bal nagsilu arjulana ma'a baqil badal. Ya, bahkan kita wajib mencuci kaki-kaki kita ya bersama dengan badan. Ya, bersama dengan badan. Ini dalil tentang yakni disyariatkan ya khuf, mengusap bagian atas khuf ya, terutama untuk musafir, berlaku selama 3 hari 3 malam dengan syarat tidak boleh dibuka. Atau misalnya ada bagian farad ya, farad ghuslnya sobek sehingga terlihat kakinya, batal ya, karena mahal faradnya
tempat yang wajib untuk dicucinya terlihat bata, maka wajib dia ghusl, wajib ghusl. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.